Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Laverna Pringsewu, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema memupuk kepekaan terhadap sesama. Bagi Butet Manurung, salah satu hal yang memprihatinkan dari keberadaan suku orang rimba atau suku anak dalam di pelosok hutan Jambi adalah munculnya proses pengidealan oleh dunia luar. Ia berkata, hidup mereka seringkali dikatakan kurang beradab dan salah. Padahal ini masalah perbedaan pandangan saja. Tergerak pada perjuangan hidup suku orang rimba, ia mengabdikan diri di pedalaman Jambi. Di tempat itu Butet mengenalkan cara membaca, menulis, hingga berbahasa Indonesia kepada anak-anak suku orang rimba. Ia juga mengajak mereka belajar mengasah keterampilan hidup. Perempuan bernama lengkap Saur Marlina Manurung ini berkata, untuk pembelajaran ini aku menggandeng sukarelawan yang ahli di bidang pertanian. Sekolah kami bukan sekedar mengasah pengetahuan, tetapi bagaimana mempertahankan hidup atau sekolah hidup. Ia bersama rekannya juga membuka 6 sekolah yang tersebar di beberapa daerah seperti di Sulawesi Selatan, Flores, dan Halmahera. Dari 6 sekolah itu hanya 2 yang disokong donatur. Untuk menghidupi sekolah lainnya, ia mengandalkan subsidi silang, yakni penjualan buku hingga menyisihkan sebagian honornya sebagai pembicara. Perjuangan seorang Butet untuk kemajuan anak bangsa yang tertinggal begitu besar. Ia mengorbankan segala yang ia miliki hanya untuk sesamanya yang menderita. Ia berani mempertaruhkan hidupnya untuk masuk keluar hutan rimba demi kemajuan sesamanya. Inilah iman yang hidup. Orang yang beriman itu menampilkan imannya dalam kepeduliannya terhadap sesama. Saudara dan saudari yang terkasih, kita hidup dalam dunia yang penuh tantangan. Ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Ada orang-orang yang perlu dibuka pikirannya untuk lebih maju dalam hidup ini. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita semua punya tanggung jawab untuk hidup yang lebih baik dari sesama kita. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita hidup juga untuk orang lain. Butet Manurung sudah memberikan suatu contoh yang begitu baik dan indah bagi kita. Ia menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita bisa berbuat banyak hal untuk sesama kita. Kita bisa mewujudkan kepedulian kita dengan membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk memiliki kepekaan terhadap sesama dan lingkungan di sekitar kita. Kemajuan hidup sesama kita juga mendapatkan pengaruh dari kepedulian dan perhatian kita. Mari kita hidup semakin peka terhadap sesama di sekitar kita.
Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.